Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk pemaparan selanjutnya itu akan disampaikan oleh Ibu Airani SOS mengenai diseminasi pemaparan budaya positif di lingkungan sekolah. Dipersilakan kepada Ibu Airani. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Kali ini izinkan saya untuk sedikit memaparkan mengenai penyebaran pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui ya bahwa pemaparan diseminasi ini adalah salah satu tugas dari CGP, yang mana tugas ini merupakan tugas yang sangat lumayan penting gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai saja. Untuk budaya positif sendiri, sebelumnya boleh saya meminta tanggapan dari Bapak Ibu yang mengenai budaya positif. Apakah Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu budaya positif sebelumnya? Belum. Oke, karena belum mengetahui, mari kita simak ya apa itu budaya positif. Kita mulai dari tujuan destinasi ini sendiri, di mana tujuannya yaitu yang pertama ada makna kontrol dari pemaparan teori kontrol Dr. William Glasser, serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari serta perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Kemudian tujuan yang kedua yaitu makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Tujuan yang ketiga yaitu pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga tercipta sebuah budaya positif. Nah, kita lanjut. Baik, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik sebelum kita masuk lebih jauh mengenai budaya positif. Silakan jawab setuju atau tidak setuju ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Ada yang setuju? Iya, baik. Jadi sebagian dari Bapak dan Ibu ada yang setuju, juga ada sebagian yang tidak setuju. Baik. Berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju. Baik. Berikutnya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ya. Mari kita simak selanjutnya. Dalam hal ini, kali ini pemaparan inti yang saya akan paparkan diantaranya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Lanjut. Ya. Dan ini dia tema kita pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja di dalamnya? Mari kita lihat. Nah, kali ini kita akan bermain berpasangan
yang sangat berharga yang tidak boleh orang lain ketahui, gitu ya. Nah, kira-kira nanti mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang membuka kepalanya, atau mungkin juga ada yang tidak terbujuk rayuan, gitu ya, yang terus mengepalkan erat-erat kepala tersebut. Boleh ya Bapak Ibu dipraktekkan? Enggak? Tidak usah pakai kertas ya, yang penting Ibu memegang aja. Jadi api-api naik, gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu memegang sesuatu yang sangat berharga, gitu ya. Ya, ada yang sudah berusaha, ada yang mampu membuka kepalanya, Bapak Ibu. Ada. Ada. Nah, orangnya ternyata dengan sangat mudah membuka kepalanya, kemudian pahanya juga sama, karena mungkin sesuatu yang berharga itu tidak terlalu berharga. Oh, ternyata ada yang mengiming-imingi yang kasopok. Oh iya. Oh, kasih apa? 5 miliar. Oke. Baik, gitu ya. Ada ibu yang kemudian memegang erat hal yang saling berharganya, dan kemudian ada Pak Hari yang kemudian membuka kepalanya karena tersebut terhidup 5 miliar. Ya. Nah, tadi kan diibaratkan yang mengepalkan itu adalah A, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang berusaha membukanya adalah yang B. Nah, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga. Tadi kita sudah yang melaksanakannya, yaitu boleh cara membukanya boleh dengan mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan apa saja agar dapat membuka kepala tangan. Tadi sebagian dari kita sudah ada yang bisa membuka, ada yang terbuka, dan ada juga yang tetap buat untuk mengepalkan tangannya, begitu. Nah, lihat, mari kita ke berikutnya. Bapak Ibu, dalam hal ini tadi kita dari salah satu tujuan desiminasi ini, tentu kita ingin melakukan perubahan paradigma yang biasa kita lakukan di sekolah, ya Bapak Ibu, mengenai bagaimana sih disiplin positif itu yang seharusnya dilakukan di sekolah, gitu. Bapak Ibu, kadang kita ya di sekolah itu tidak sadar bahwa sebenarnya disiplin yang kita lakukan itu sudah benar-benar sesuai atau belum, atau kita hanya melakukan ilusi-ilusi atau khayalan-khayalan saja, gitu. Nah, dalam pembahasan kali ini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, di mana kita tuh ternyata Bapak Ibu guru hanya melakukan ilusi untuk mengontrol murid. Menurut Bapak Ibu, apakah kita sudah mampu mengontrol murid secara keseluruhan atau tidak? Belum ya. Kita merasa bahwa terkadang muridnya kalau di depan kita masih dan iya, gitu ya. Mereka iya aja, tapi ternyata pada kenyataan di belakang kita mereka mengkhianati kita, gitu ya. Baik, pendusta. Berikutnya, ilusi bahwa trik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di antaranya Bapak Ibu, terkadang kita juga selalu membuat atau terkadang kita membuat anak supaya mentaati aturan dan membuat mereka merasa bersalah, gitu. Kemudian juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian
dunia. Kemudian bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang stimulus. Itu menurut Stephen Covey. Jadi tidak bisa mengubah paradigma di sini, tidak bisa langsung ujuk-ujuk tentunya ya Bapak Ibu. Maka kita perlu sedikit-sedikit untuk memberikan informasi-informasi yang memberikan hal-hal yang positif pada siswa, sehingga kemudian mereka memahami dan memberikan perilaku terbaiknya gitu ya, untuk aturan-aturan yang kita buat di sekolah. Berikutnya, nah di sini ada perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Mari kita lihat siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut. Nah kali ini jika kita hubungkan dengan tadi kepalan tangan gitu ya, kepalan tangan tadi di awal, kita bisa lihat stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihannya. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Apakah kita pernah melakukan hal demikian? Sering ya. Begitu juga saya sebenarnya suka sering seperti itu pada siswa. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang harus berusaha memahami, bukan kita memaksakan seperti itu. Kemudian berikutnya menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita sering seperti itu ya. Apapun yang dilakukan oleh anak ketika hal buruk tentunya itu adalah suatu kesalahan gitu ya. Ternyata menurut teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan Bapak Ibu, termasuk perilaku buruk siswa. Ternyata itu juga memiliki tujuan. Itu menurut teori kontrol. Kemudian berikutnya menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain ternyata bisa mengontrol saya. Perilaku. Tadi kita sampai orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan menurut teori kontrol atau pilihan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan menurut teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Pemaksaan ada pada satu bujukan gagal, sedangkan menurut teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang kalah menurut stimulus respon, sedangkan menurut teori kontrol atau pilihannya, model berpikir menang-menang. Jadi pada model berpikir menang-menang itu antara guru dan siswa tidak ada menang kalah, hanya ketika sudah masalahnya terselesaikan, gurunya menang, gurunya pun harus menang gitu ya, maka menang-menang. Oke, selanjutnya kita masuk kepada telaah. Nah, di sini contoh pertama, apakah penerapan disiplin di sekolah atau kelas menurut Bapak Ibu sudah efektif atau perlu ditinjau lagi kah? Apakah penerapan disiplin di sekolah atau di kelas menurut Bapak Ibu sudah efektif atau harus ditinjau kembali? Artinya berarti belum penuh efektif sepenuhnya ya Bu ya, dan perlu ada peninjauan. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, apa arti disiplin? Tadi sudah sebagian. Atau Bapak Ibu siapa yang mau memaparkan mengenai pengetahuannya tentang disiplin? Apa itu kira-kira tentang disiplin? Belajar. Pintar sekali ya Bu Lucy. Jadi
positif itu memang sangat berhubungan ya lulus ya dengan nilai-nilai kebajikan. Karena kalau misalnya siswanya tidak memiliki nilai-nilai kebajikan, maka tidak akan ada disiplin atau disiplin positif seperti itu. Nah, berikutnya mengenai disiplin, mari kita bahas lebih lanjut. Tadi kata Bu Lucy bahwa disiplin ini belajar, dan itu sudah sangat benar ya. Dalam bahasa Latin, disiplin ini merupakan asal kata dari disiplina yang artinya adalah belajar, di mana siswa belajar gitu ya untuk bisa mengontrol dan mendisiplinkan dirinya. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid dari pada saat itu ketika Sokrates dan Plato, jadi murid-murid yang Sokrates dan Plato pimpin gitu. Kemudian berikutnya disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian kita tahu ya bahwa namun dalam budaya kita, nah terkadang dalam budaya kita makna kata disiplin ini telah berubah gitu ya Bapak Ibu. Menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin yang kita biasa lakukan itu hanya membuat siswa kita supaya lebih patuh gitu ya dengan aturan-aturan yang kita buat. Artinya berarti di situ ada paksaan ya atau ketidaknyamanan. Nah, maka biasanya disiplin yang biasa kita lakukan itu cenderung pada disiplin ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Karena sebenarnya disiplin yang baik itu katanya ya Bapak Ibu adalah disiplin yang memang timbul dari diri murid itu sendiri gitu. Jadi bukan dari arahan kita. Karena kalau dari arahan kita nanti murid-murid itu kata saya tadi ya di awal dia akan seperti ya di depan kita gitu ya, padahal di belakang kita tidak gitu. Disiplin dari siswa mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai atau nilai-nilai yang murid kita hargai gitu ya, agar tercipta tujuan yang mulia, sehingga nanti tujuannya pun adalah bukan tujuan yang asal-asalan tapi tujuan yang memang baik atau positif atau tujuan mulia. Berikutnya makna kata disiplin. Nah, untuk makna kata disiplin, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab. Seseorang yang memiliki disiplin diri artinya disiplin yang memang atas dasar nilai-nilai kebajikan tadi atau disiplinnya karena memang dirinya sendiri gitu ya, sehingga mereka mampu bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Itu merupakan pendapat dari Ki Hajar Dewantara yang selama ini kita pelajari dari awal modul di CDP. Berikutnya di mana ada kemerdekaan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara dia mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, jika kita mau ada disiplin yang kuat, maka kita harus memerdekakan murid terlebih dahulu. Siapa sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, jadi disiplin untuk diri ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi ketika kita tidak mampu disiplin, maka harus ada orang lain atau kelompok yang lain gitu ya, yang mampu mendisiplinkan diri kita. Kurang lebih seperti itu ya. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsep keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Berikutnya nah, disiplin positif ini apa sih Bapak Ibu? Disiplin positif ini adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin
disiplin yang kuat, maka harus ada motivasi intern yang tumbuh dalam diri murid-murid kita di sekolah. Itu. Sebagai pendidik, tentu kita memiliki tujuan mulia ya terhadap murid-murid kita. Di antaranya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik di sini maksudnya Bapak Ibu adalah tadi nilai-nilai yang merupakan atau yang dasar dari dalam diri individu itu sendiri atau murid-murid kita dalam hal ini. Sedangkan untuk ekstrinsik itu adalah nilai-nilai yang berdasar pada hukuman atau penghargaan tadi. Selanjutnya nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini atau nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu tadi memiliki tujuannya menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin diciptakan oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila itu di dalamnya terdapat beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini kira-kira ya Bapak Ibu untuk bagian dari profil pelajar Pancasila. Di pembahasan kedua kita akan mengetahui atau mengenal tentang motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata motivasi perilaku manusia itu didasari oleh 3 hal ini ya. Di antaranya adalah mereka melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi perilaku manusia itu juga didasari karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan motivasi perilaku manusia itu juga terjadi ketika atau menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya, atau sebagian dari perilaku manusia itu terkadang dilakukan oleh nilai-nilai yang mereka percaya. Jika kita mengarah kepada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka pertanyaan yang timbul adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, jadi anak-anak beranggapan seperti itu kalau misalnya tindakannya itu didasari oleh hukuman. Jadi kalau saya melanggar tata tertib sekolah, kira-kira apa yang akan terjadi pada saya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang kira-kira bakalan ada dalam benak para siswa itu diantaranya adalah apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya, karena didasari oleh imbalan, gitu ya. Yang ketiga kemudian ini yang terbaik Bapak Ibu, yaitu tadi ya motivasi internal, di mana siswa melakukan atau
melakukannya. Itu kan terlihat berasal dari dalam diri mereka gitu ya. Saya akan menjadi seorang seperti apa kalau saya melakukannya? Kalau saya tidak jujur, nanti ketika saya dewasa, saya akan menjadi orang seperti apa? Gitu ya kira-kira ya Bapak Ibu. Berikutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada beberapa tindakan guru. Silahkan nanti Bapak Ibu pilih ya jawabannya, apakah itu hukuman atau konsekuensi atau berasal dari nilai-nilai yang mereka yakini ya gitu Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ada satu orang yang terlambat ke sekolah, kemudian dia disuruh mencatat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali dalam buku catatannya. Menurut Bapak Ibu, apakah kata-kata barusan atau hukuman barusan itu masuk ke yang mana gitu Bapak Ibu? Apakah masuk ke hukuman ataukah konsekuensi? Hukuman ya Bapak Ibu, luar biasa. Bapak Ibu masih sangat semangat ya. Artinya Bapak Ibu menyimak sehingga jawabannya luar biasa betul ya Pak. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira Bapak Ibu apakah itu hukuman atau konsekuensi? Masih hukuman ya Pak Ramdan ya. Nah, berikutnya murid diminta untuk push up ini 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masih dalam mobil. Tim kesehatan gimana? Murid diminta untuk push up. Lupa ya Bapak Ibu, si nomor 1 itu hukuman jawabannya ya betul. Dan yang kedua juga masih hukuman, tadi luar biasa menyimak. Dan yang ketiga masih betul. Jadi murid diminta untuk push up 12 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu juga masih hukuman. Berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi siswa ini mencoret-coret buku temannya dan kemudian mengganti kertasnya menjadi baru kembali. Kira-kira Bapak Ibu apakah itu hukuman atau konsekuensi? Luar biasa. Luar biasa menyimak ya Bapak Ibu ya dari awal. Nah, itu dia. Jadi mencoret-coret karena tadi bukunya kertasnya dicoret-coret maka dia menggantikannya, itu masuk pada konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Si siswa membersihkan. Bapak Ibu luar biasa kembali, sudah sangat cerdas Bapak Ibu ya. Cerdas dari lahir. Konsekuensi. Dua lagi masih semangat Bapak Ibu? Semangat, oke. Baik, kita semangat. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman, apakah betul hukuman? Mari kita lihat.
sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru sekolah atau sekolah gitu ya. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Biasanya kita ya Bapak Ibu kalau misalkan mau mengambil atau mau misalkan sebelum kita melakukan tindakan kepada siswa, kita wanti-wanti dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Dikasih tahu dulu baru kemudian mengambil tindakan. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Di sini murid masih tidak nyaman ya untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, jadi ada jeda waktunya pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa mengontrol murid. Berikutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Di sini untuk hukuman sendiri sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan dalam konsekuensinya sesuatu harus terjadi, gitu ya. Kemudian juga dalam hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Berikutnya dalam hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan dalam konsekuensi anak menghargai disiplin. Selanjutnya dalam hukuman paksaan, sedangkan dalam konsekuensi stimulus atau tanggapan, stimulus tanggapan. Berikutnya dalam hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, biasanya dalam konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dalam hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan dalam konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dalam hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan dalam konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Bapak Ibu, kembali lagi pada pemaparan disiplin positif hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kali ini ternyata dihukum kali ini akan dijelaskan tentang dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan biasanya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan diantaranya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada penghargaan yang dihukum, kemudian ada penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, kemudian ada penghargaan merusak hubungan, dan kemudian juga ada penghargaan menurunkan kualitas, ada penghargaan mematikan kreativitas, dan terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya, nah ini ada sedikit reflektif ya. Jadi ada contoh kasus di mana IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Jadi IPA ini memang kurang berminat terhadap pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku
buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, saking tidak fokusnya gitu ya. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Ketika Pak Seno berusaha bertanya pada IPA, dia menjawab dengan gagap, katanya gitu. Kemudian seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang terkenal gagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari contoh kasus barusan, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak ya, Bapak Ibu ya, tidak setuju. Mau apa kira-kira, Pak, Bu, yang mau? Ya, karena tindakan Pak Seno itu tadi memperlihatkan sedang menghukum IPA ya. Kemudian menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Tadi sudah ya, menghukum berarti tindakan Pak Seno itu adalah menghukum IPA gitu ya. Mengapa? Kira-kira ada yang mau menjawab? Ya, tadi karena teman-temannya ikut menertawakan IPA gitu ya. Ketika kemudian Pak Seno memberikan pertanyaan kepada IPA yang gagap malu luar biasa gitu ya. Oke, berikutnya dengan memahami ketiga motivasi perilaku tersebut, yaitu tadi ya ada motivasi yang didasari oleh hukuman, konsekuensi dan nilai-nilai kebajikan, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku murid. Nah, dengan mengetahui tiga motivasi perilaku murid tadi, gitu ya, guru kita dapat mengidentifikasi motivasi mana yang mendorong murid melakukan perbuatan atau berperilaku yang sedang terjadi, gitu ya. Jika murid terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal, guru harus berupaya untuk membangun motivasi internalnya. Jika murid termotivasi oleh hukuman dan penghargaan, gitu ya, maka guru harus mendorong murid tersebut atau murid tersebut dalam mendapatkan dalam motivasi internalnya, ya, agar murid menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, gitu ya. Kemudian penting untuk menghindari penggunaan hukuman. Nah, Bapak Ibu, ternyata kita pada materi kali ini kita harus menghindari hukuman, gitu ya. Ternyata hukuman itu tidak mendisiplinkan anak, gitu ya. Mungkin mendisiplinkan anak tapi sifatnya sementara atau dalam jangka waktu yang pendek, gitu ya. Dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalkan motivasi eksternal pada murid. Nah, ternyata hukuman tidak boleh dan pemberian penghargaan pun itu jangan terlalu sering, gitu ya, karena akan adanya ketergantungan murid terhadap penghargaan yang kita berikan, gitu ya. Nanti jatuhnya ke apa tadi? Kalau misalnya keseringan nanti DBG, gitu ya, anaknya. Nah, meski tak ada tahu untuk bersandar, setidaknya masih ada telur untuk didadar. Karena hidup butuh sarapan, bukan hanya harapan. Apa yang Bapak Ibu tangkap dari apa ini? Telur dadar ini.
apa saja dalam kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, di mana kebutuhan ini mengedepankan kenyamanan gitu ya. Seperti contohnya adalah tadi makan, kemudian minum, rumah gitu ya, yang membuat kita bisa nyaman gitu ya. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan kita nggak tahu atau gini, banyak siswa kita yang memang kondisi misalnya di rumahnya tidak terlalu bagus atau broken home ya gitu Bapak Ibu. Dan kita mungkin tidak terlalu tahu banyak tentang kondisi siswa. Nah sebenarnya kalau sekarang kita tahu ya bahwa memang kasih sayang itu merupakan salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Gitu. Kemudian kebutuhan dasar yang lain adalah kesenangan, di mana kita tuh ternyata butuh akan kesenangan, butuh healing, gitu ya Bu ya. Kita butuh butuh liburan, gitu ya, jangan mager aja. Kemudian juga ada berikutnya kebutuhan dasar manusia ada penguasaan. Di dalam penguasaan ini adalah kebutuhan yang mampu memperlihatkan kemampuan kita, gitu ya. Penguasaan kita tuh akhirnya dalam hal apa, gitu ya, penguasaan. Kemudian dan biasanya dalam penguasaan ini kita perlu diakui oleh orang lain, gitu ya, untuk tahu bahwa memang kita ahli di bidangnya. Gitu. Berikutnya yang terakhir ada kebebasan. Nah di sini ternyata bukan hanya murid saja yang memerlukan kebebasan ya, kita semua sebagai guru pun kita harus memiliki kebebasan. Makanya kenapa kita ada Merdeka Belajar, gitu ya. Berikutnya kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu sudah ada yang sudah pernah membuat keyakinan kelas? Kalau keyakinan sekolah kita sudah mungkin ya. Keyakinan kelas, saya pikir Bapak Ibu sudah melakukannya ya di kelas. Jadi awal-awal pembelajaran, biasanya tiap mata pelajaran atau misalnya wali kelas, kita semua membuat keyakinan kelas gitu, atau keyakinan kelas ini sama dengan aturan kelas gitu ya. Cuman mungkin nanti dipaparkan ada bedanya antara keyakinan kelas dengan aturan kelas, itu berbeda nanti ya. Dalam pembentukan keyakinan di sekolah atau di kelas, kita berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah atau kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid. Nah, kalau keyakinan kelas itu dua arah Bapak Ibu, jadi tidak hanya dari guru saja atau dari sekolah saja, ini dibuat secara bersama-sama. Kemudian keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Jadi nggak perlu panjang-panjang atau banyak-banyak ya keyakinan kelas itu, yang penting anak mampu mengingatnya dan mampu melaksanakannya. Kemudian yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah, itu yang paling pasti. Di keyakinan sekolah atau keyakinan kelas harus diterapkan dengan rasa tanggung jawab di sekolah atau di kelas. Nah, ini dia. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira Bapak Ibu untuk apa? Takut titilan. Takut titilan. Biar aman, menjaga keselamatan juga, biar aman juga ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter yang dulu waktu COVID, supaya apa? Supaya sehat ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan?
waktu, ya. Menghargai waktu juga, bertanggung jawab juga ya Bapak Ibu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan? Tadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal, bahwa kalau peraturan itu satu arah ya Bapak Ibu, tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, di mana nanti diharapkan mampu menjadi atau mampu siswa mampu bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang mereka buat gitu, atau yang disepakati bersama. Lalu kemudian apa hubungannya keyakinan kelas atau peraturan kelas dengan budaya positif? Nah, dengan keyakinan kelas nanti kita akan menumbuhkan lingkungan yang positif, dan dengan lingkungan yang positif tentunya nanti akan terbangun adanya budaya positif di sekolah, kira-kira seperti itu. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini ya Bapak Ibu ya. Yang mana peraturan dan yang mana keyakinan kelas? Dalam peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah, peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian peraturannya dilarang melakukan kekerasan, maka keyakinan kelasnya termasuk pada keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian peraturannya dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk pada keyakinan kelas kesehatan. Kemudian ada bergantian atau menunggu giliran, dan keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian dalam peraturan ada gunakan masker, maka keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Dan peraturan dalam peraturannya ada jangan berlari di kelas atau koridor, maka keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Lalu Bapak Ibu, bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas? Nah, di sini ada cara-cara untuk membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, membuatkan keyakinan kelas melibatkan seluruh warga kelas. Jadi tidak boleh perwakilan satu dua orang, atau misalnya ketua seperti bendaharanya, melainkan harus seluruh warga kelas yang melakukan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh seluruh warga kelas. Nah, jadi begitu ya. Untuk membuat keyakinan kelas itu tidak harus dengan kata-kata yang banyak panjang lebar gitu ya. Cukup dengan kata-kata yang mudah dipahami aja, kemudian tidak terlalu banyak sehingga anak mampu mengingat gitu ya keyakinan kelas mereka dengan mudah. Kemudian berikutnya menggunakan kalimat positif. Nah, kira-kira Bapak Ibu kenapa kita perlu menggunakan kalimat positif untuk membuat keyakinan kelas? Pak Asep. Jadi dengan kalau yang saya tangkap dari pemaparan Pak Asep barusan, kalimat-kalimat positif ini akan memberikan energi positif pada siswanya juga seperti itu ya Pak ya. Ya, dan akan menumbuhkan motivasi internalnya untuk siswa gitu ya. Maka dari itu kalimat-kalimat yang kemudian dituliskan oleh siswa dari seluruh warga kelasnya itu kemudian dirubah dalam kalimat positif supaya tadi menumbuhkan
menumbuhkan internalnya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dalam hal ini tentu di lingkungan kelasnya ya. Kemudian perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Supaya apa? Supaya tetap relevan dengan situasi dan kondisi yang berkembang gitu. Jadi siapa tahu keyakinan kelasnya tidak lagi relevan, ketika tidak lagi relevan dalam kondisi di kelasnya, maka perlu perbaikan, gitu, diperbaiki atau diperbaharui gitu ya. Nah, Bapak Ibu, bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan. Itu kalau peraturan. Dan kenyamanan. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dan universal. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam suatu keyakinan. Begitu kira-kira ya perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian aturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Biasanya kita kalau ada aturan itu berarti harus ada yang melanggar kan gitu ya. Nah maka dari itu sekarang itu bukan lagi peraturan tapi keyakinan bersama gitu ya. Dari keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas atau sekolah, kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai posisi kontrol seorang guru. Nah, Bapak Ibu, masih semangat ya? Terima kasih. Masih semangat Bapak Ibu. Kita lihat untuk penjelasan posisi kontrol manusia, di mana posisi kontrol seorang guru itu terdiri dari 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Nah, kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, kemudian selanjutnya sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, kira-kira Bapak Ibu sudah ada dalam posisi yang mana? Itu sudah dalam manajer ya? Ya. Yang lain luar biasa. Yang lain Bapak Ibu? Merasa bersalah, Bu. Ya. Pesannya baru sampai pembuat rasa bersalah pada anak gitu ya. Mari kita lihat untuk penghukum apa yang dikatakan oleh gurunya. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ternyata untuk penghukum itu biasanya ciri-cirinya seperti itu gitu ya. Kemudian kalau kamu misalnya kata-katanya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Luar biasa. Kemudian membentak, memberontak. Hasilnya biasanya siswanya akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong gitu ya. Kemudian kita lihat untuk yang pembuat rasa bersalah, biasanya gurunya berceramah gitu ya. Kamu tuh gitu kan ya, begini panjang lebar misalnya gitu ya. Kemudian seharusnya seperti ini dan akan ibu kecewa karena kamu telah melakukan hal ini. Jadi itu yang diucapkan oleh gurunya. Kemudian guru juga berkata, kamu seharusnya atau kamu sudah tahu ibu atau ibu lelah sekali mengatakannya karena ini sudah terjadi kesekian kalinya misalkan gitu ya. Kemudian apa hasilnya? Hasilnya adalah ketergantungan gitu ya. Kalau misalkan terus-terusan seperti itu ketika tidak diomel-omelin misalkan ya, siswanya akan kembali lagi gitu kan ya. Kalau sudah tidak diceramahi mereka lupa lagi gitu.
yang selanjutnya adalah pemantau. Pemantau ini menghitung, biasanya guru menghitung atau mengukur. Yang dikatakan oleh guru biasanya apa peraturannya? Kenapa pakai sepatu coklat padahal sekarang harus pakai sepatu hitam, misalnya gitu ya. Kemudian menyesuaikan diri bila diawas. Nah, hasilnya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dipantau, dilihatin gitu ya, si siswanya dia menyesuaikan gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada nih bu ini misalkan nggak hadir, dia nggak akan melihat saya gitu ya, maka tidak lagi karena tidak merasa diawasi gitu. Itu kalau misalnya gurunya masih dalam pemantau gitu ya, masih dalam posisi kontrol pemantau. Dan yang paling bagus seperti kata Ibu tadi ya, alhamdulillah Ibu ternyata sudah melaksanakannya sebagai manajer, dan ini adalah posisi kontrol terbaik Ibu ya, dimana posisi kontrol guru sebagai manajer itu biasanya guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya siswanya terlambat, tidak langsung push up, misalkan gitu ya, kalau nanti itu lebih kepada kenapa kamu terlambat gitu ya Bu ya. Ibu mungkin sudah melaksanakannya. Misalnya karena bola gitu kan ya, si anak yang menjawab atau ditanya alasan dan lain sebagainya. Kemudian apa yang gurunya berkata apa yang kita yakini. Nah, kalau kamu tahu misalnya jam berapa harus masuk sekolah gitu ya, tapi kenapa hari ini jam segini baru datang misalnya gitu. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya biasanya akan menguatkan pribadi siswa tersebut gitu ya Ibu. Berikutnya itu tadi kelima posisi kontrol seorang guru, dan alhamdulillah tadi Ibu ya sudah memposisikan diri sebagai manajer di sekolah. Jadi yang paling baik itu memang Bapak Ibu yang ini ya sebagai manajer. Kemudian berikutnya ada, nah ini posisi kontrol seorang guru tadi ya sebagai manajer yang terbaik. Seperti apa posisi kontrol seorang manajer itu, yaitu guru melakukan kerjasama dengan siswa biasanya, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Jadi kalau misalnya dia terlambat, si siswanya dikasih solusi gitu atau mencari solusi secara bersama-sama. Nah, kamu terlambat, kalau misalnya kamu terlambat, misalkan kamu bisa ketinggalan pelajaran dan lain sebagainya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan esoknya gitu supaya kamu tidak terlambat gitu ya Bu ya. Nah, biasanya mungkin Ibu saya mulai besok tidak akan bergadang malam lagi misalnya gitu ya, sehingga saya harus memperhatikan untuk datang tepat waktu ke sekolah misalnya gitu. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu biasanya anak akan lebih mudah ya Bapak Ibu. Nah, posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri. Jadi ini yang kita harapkan ya, di mana siswa ini bisa mengontrol dirinya sendiri atau menjadi manajer untuk dirinya dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Tentunya kita sebagai seorang guru menginginkan siswa-siswa kita untuk berhasil. Paling sederhananya tentu mampu mengontrol dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu sampai pada pemaparan terakhir yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah dengar sebelumnya mengenai segitiga restitusi? Belum pernah ya Bu ya? Pernah namanya saya Bu di PMM. Pernah mendengar di PMM ya? Jadi Bapak Ibu segitiga restitusi ini adalah, nah segitiga restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
kedua. Kira-kira itu segitiga restitusi, dan dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu ternyata terdapat 3 cara untuk melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan yang terakhir. Yang mana contohnya untuk menstabilkan identitas. Nah, kata-kata yang bisa kita gunakan dalam menstabilkan identitas, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Jadi kita kepada siswa kalau misalnya sedang melaksanakan restitusi, kita berusaha untuk menstabilkan identitas dengan, oh iya nak, sama ibu juga pernah melakukan kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan, ibu juga pernah melakukan kesalahan dulu, gitu ya. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, dalam validasi kebutuhan, kira-kira kita bisa menggunakan kata-kata kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, gitu ya. Ini seiring dengan manajer tadi ya, Ibu ya. Jadi kita sebelum menghargai seseorang, sebelum memutuskan, gitu ya, kita cari tahu dulu kenapa melakukan hal demikian, gitu ya. Apakah cara yang lebih efektif untuk, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalnya. Kalau pertanyaan ini mungkin lebih kepada 5 kebutuhan dasar manusia tadi ya Bapak Ibu. Kira-kira kebutuhan mana yang anak ini tidak terlihat, kebutuhan yang tidak terpenuhinya, gitu ya. Berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, kalau dalam menanyakan keyakinan bisa dengan menggunakan kata-kata nilai-nilai apa yang kita sepakati, misalnya keyakinan sekolah apa yang sudah kita sepakati, atau keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Misalnya contohnya datang tepat waktu kalau di kelas, dan saya sudah melanggar keyakinan kelas kita mengenai datang tepat waktu, misalnya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini yang pentingnya Bapak Ibu ya. Ketika kita melakukan segitiga restitusi, gitu ya, maka kita akan mencari solusi bersama-sama dengan siswa. Kalau kita menanyakan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu ya, maka dia akan nilai-nilai kebajikan yang intrinsik akan muncul, gitu ya, dari siswa. Berikutnya adalah langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Tadi ada menstabilkan identitas. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, gitu ya. Tadi kan pertanyaannya, semua orang pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Dengan begitu dia akan beranggapan atau akan membuat menjadi positif terhadap dirinya, gitu ya. Karena bukan dia saja yang melakukan kesalahan, kan tadi pertanyaannya. Kemudian guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Bapak Ibu juga berbuat salah, kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah dalam hal ini, misalkan gitu ya. Hanya lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi, seperti itu. Kemudian kalau kamu menyerahkan dirimu sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri, gitu ya? Itu adalah kata-kata yang bisa kita gunakan di langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas. Mari kita lihat langkah berikutnya, validasi kebutuhan. Apa sih validasi kebutuhan? Ya, dengan validasi kebutuhan, kamu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Tadi yang ini berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar yang sudah saya paparkan sebelumnya. Yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar ya Bapak Ibu dari yang 5 tadi. Apakah itu penguasaan atau
bisa guru katakan, misalnya kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau misalnya kamu terburu-buru ke sekolah sehingga tidak sarapan, artinya dia meninggalkan sekolah untuk sarapan misalnya gitu ya. Itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian pertanyaan yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian yang bisa diucapkan oleh guru juga apa yang penting bagi kamu. Kemudian juga kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang positif misalnya. Kemudian pertanyaan yang bisa digunakan juga, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan? Kamu harus mengumpul, misalnya kalau misalkan siswanya berkelahi gitu. Terus kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi, gitu ya? Nah seperti itu kata-kata yang bisa diucapkan oleh guru dalam validasi kebutuhan. Dan langkah yang terakhir yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas, di mana anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dan guru bisa berkata atau bisa menggunakan kata-kata apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita misalnya. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati misalnya. Kemudian juga bisa menggunakan pertanyaan kelas yang ideal itu yang seperti apa sih misalnya ya. Atau kamu ingin jadi anak seperti apa. Atau juga bisa menggunakan apa yang kamu rasakan ketika kamu lakukan itu. Juga bisa menggunakan kamu menjadi orang yang seperti apa gitu ya. Itu adalah kata-kata yang bisa guru lakukan dalam menanyakan keyakinan kelas. Nah, mari interpretasi ini bisa membuat murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara konfrontatif. Selanjutnya, nah ini dia, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Misalnya ya, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kemudian juga apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Kemudian apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Gitu ya. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai atau sudah oke? Misalkan ya. Apa kamu siap untuk memulai atau peraturannya apa? Gitu ya. Bisa juga dengan pertanyaan sepertinya kamu punya masalah, apa yang bisa ibu bantu misalnya. Itu kira-kira Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan dalam merestitusi siswa di kelas ya Bapak Ibu. Rupanya demikian destinasi yang kita sampaikan siang hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih banyak atas waktunya. Untuk mengakhiri destinasi kita siang hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini sehat? Alhamdulillah. Anakku, hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini berbeda dengan aturan kelas. Nah, lalu kemudian apa bedanya keyakinan kelas sama aturan kelas? Nah, bedanya
Kalau misalkan aturan kelas itu aturannya dibikin oleh satu orang atau tidak oleh semua orang, gitu ya. Kalau keyakinan kelas mungkin kita akan memiliki masing-masing memiliki nilai-nilai kebajikan dari kalian masing-masing yang kemudian nanti akan dituangkan dalam keyakinan kelas, di mana hal ini bertujuan untuk agar nanti kalian itu bertanggung jawab dengan apa yang kalian tuliskan atau dengan keyakinan-keyakinan yang kalian tuliskan, yang akhirnya tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing dari kalian dan mencoba untuk terus mentaati keyakinan kelas tersebut. Untuk contoh keyakinan kelas sendiri, misalnya kita ambil contoh misalkan tidak membuang sampah atau buanglah sampah pada tempatnya, dan usahakan juga nanti dalam pembuatan keyakinan kelas kalian menuliskan kata-kata yang positif. Yang seperti apa misalnya kata-kata yang positif? Misalnya gak boleh dengan kata-kata jangan. Kalau jangan membuang sampah berarti kata positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya, gitu ya. Atau misalnya apalagi yang kayak dengan kelas yang lain, misalkan hormatilah misalkan atau sayangilah teman kalian, atau saling menyayangilah satu sama lain, atau saling menghormati misalnya, gitu ya keyakinan kelasnya. Kira-kira sudah bisa ya? Ya, Sama. Ya. Kita mulai saja. Ibu akan membagikan kertasnya. Nanti kalian masing-masing mendapatkan satu dan silakan tuliskan nanti di sini ya. Iya, imamnya Boleh. Di belakangnya kok tadi sini. Menyelesaikan yang sudah menyelesaikan keyakinan kelas
Nanti kalian untuk tanggung jawab. Sekarang mari kita kelompokkan nih ada apa aja. Ada yang harus saling tolong menolong. Kemudian tidak boleh keluar kelas pada saat jam pelajaran. Saling menasehati sesama teman. Ini ya, berarti ini ke sini. Kemudian saling membantu sesama teman. Masih. Yang khusus ada yang belum masuk, tidak boleh keluar di sini ya. Kompleknya. Saling menghargai sesama teman. Di sini. Kemudian dilarang main handphone saat guru sedang menjelaskan. Menghormati, menyayangi dan bekerja sama. Ini boleh. Kemudian sembunyi ini ya. Ini. Kemudian berkata kotor. Pukul mulut sendiri. Apa ya ini? Ini berarti ya. Dilarang merusak fasilitas sekolah. Ini kita pisahin dulu. Jangan buang sampah. Boleh ke sini ya. Dilarang membawa plastik dalam kelas. Ini berarti ke sini ya, sampah ya. Dilarang merusak fasilitas kelas, masih ke sini. Kemudian saling membantu satu sama lain. Harus saling tolong menolong. Kemudian izin ketika keluar kelas itu ke sini. Kemudian kalau sudah ada saling menghargai pasti tidak akan ada bully kan ya. Kemudian tertib di kelas ya, dilarang main HP, jangan membawa sampah, kemudian tidak boleh keluar saat ada jam pelajaran. Artinya adalah disiplin, jadi katakan tadi ya, disiplin ketika sedang pelajaran berlangsung. Saat pelajaran artinya apa? Disiplin, kalau disiplin kan berarti kalau misalkan mau keluar izin dulu gitu ya, terus akan tidak main HP ketika saat guru menjelaskan. Ada seperti yang sudah di sini ya. Kemudian tidak boleh berkata kasar gitu ya. Dilarang sering gitu ya. Wajib bertanggung jawab atas tugas dan telah diberikan. Mana ya? Boleh saling menyayangi, menghormati, melaksanakan pikir tepat waktu, disiplin ya. Dilarang main saat main slot. Sebagainya, menjaga kemudian ada lagi
Tertib. Sudah masuk nggak ke mana? Menjaga kebersihan kelas atau Disiplin. apa? Jawab. Tertib menjalankan tugas itu mau ditambahin. Oh. Tertib menjalankan tugas kelas. Tugas apa ya? Bertanggung apa? Tanggung jawab. Atas semua yang telah dilakukan